Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvia Eka Ariana, NIM 2019 102303113005 dari kelas G 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang depressive disorder dan paraphilia disorder, di mana materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang depressive disorder. Konten yang akan kita bahas yaitu terkait dengan definisi, gejala, faktor, dampak, dan penanganan. Depresi merupakan salah satu gangguan yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, perasaan bersalah, perubahan pada pola makan dan tidur, serta munculnya pikiran untuk bunuh diri. Ada beberapa pengertian depresi menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Kaplan 2010. Ia mendefinisikan bahwa depresi adalah salah satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan disertai dengan gejala pada perubahan pola makan, pola tidur, psikomotor, konsentrasi, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Lalu menurut Chaplin 2002, ia membagi keadaan orang depresi menjadi dua, yaitu keadaan pada orang normal dan yang kedua adalah pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan murung seperti sedih dan patah semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, serta munculnya pesimisme untuk menghadapi masalah yang akan datang. Dan untuk kasus patologis, depresi merupakan ketidakmampuan ekstrim untuk mereaksikan rangsangan yang disertai dengan menurunnya nilai diri, delusi, dan tidak mampu serta putus asa. Yang ketiga yaitu menurut Rice PA 1992, ia mengatakan bahwa depresi adalah sebuah gangguan mood atau kondisi emosional yang berkepanjangan sehingga dapat mempengaruhi seluruh proses mental seseorang seperti proses berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dan yang terakhir yaitu dari Ratus 1991. Pada umumnya, memang orang yang sedang mengalami depresi itu akan ada di dalam fase mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, gerakan tingkah laku, serta proses kognisi. Lalu berikutnya yaitu gejala yang dapat dialami oleh orang depresi. Menurut Beck 1967, ia membagi beberapa gejala yang dapat dialami oleh orang-orang yang depresi. Yang pertama yaitu adalah gejala fisik, seperti kehilangan nafsu makan. Memang pada umumnya, orang yang sedang mengalami depresi itu cenderung akan kehilangan nafsu makannya. Yang kedua yaitu gangguan tidur. Penderita depresi akan lebih cenderung kurang tidur dan mengalami banyak aktivitas seperti gerakan-gerakan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu mudah lelah. Dari buku yang saya baca, ada sebanyak 79% orang mengalami depresi itu memang akan merasakan lelah. Namun gejala yang akan dirasakan itu biasanya seperti dalam anggota badan, khususnya kaki dan tangan mereka akan sedikit terasa lebih berat. Dan mereka akan merasa tidak kuat untuk bergerak dan tidak memiliki gairah untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah kehilangan libido. Hilangnya libido ini memiliki korelasi yang tinggi dengan kehilangannya nafsu makan, serta minat untuk ketertarikan pada orang lain. Menurut Reed et al. 2007, 64% hilangnya libido itu ditemukan pada orang yang sedang dalam masa menopause. Yang kedua yaitu gejala emosional. Gejala emosional ini seperti penurunan mood. Penurunan mood ini merupakan hal yang umum dialami oleh penderita depresi. Dan penurunan mood ini akan sedikit lebih tampak jika orang yang mengalami depresi tersebut merasakan sedih atau disporia.
Yang kedua yaitu pandangan negatif terhadap diri sendiri. Penderita depresi akan merasa bahwa dirinya ini merupakan orang yang tidak berharga, orang yang tidak berdaya, serta orang yang sangat lemah. Yang ketiga itu tidak merasakan kepuasan. Orang yang merasakan kehilangan kepuasan itu biasanya diawali dengan penurunan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seiring meningkatnya depresi tersebut, mereka tidak akan merasakan kepuasan meskipun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan biologisnya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, bahkan hingga kebutuhan dalam berhubungan seksual. Yang keempat yaitu menangis. Orang yang mengalami depresi akan lebih cenderung sensitif, di mana ketika ia mendapatkan stimulus yang biasanya tidak memberikan pengaruh apapun terhadap dirinya, kali ini mereka akan merespon dengan perasaan tersakiti hingga menangis. Dan yang terakhir adalah hilangnya respon menggembirakan. Pada orang yang mengalami depresi, mereka akan kehilangan kemampuan untuk menangkap sebuah informasi yang berisikan lelucon atau humor dari orang lain, sehingga ketika mereka mendengarkan dan mendapatkan lelucon dari orang lain, hal itu akan terlihat biasa saja dan mereka akan menanggapi secara serius bahkan hingga tersinggung. Yang ketiga yaitu gejala kognitif, seperti penilaian diri rendah. Mereka akan menilai dirinya rendah baik itu dalam kemampuan intelijensi, penampilan, kesehatan, daya tarik, popularitas, bahkan hingga perekonomiannya. Yang kedua yaitu harapan negatif. Mereka akan cenderung mengharapkan hal-hal yang buruk dan menolak sebuah kemungkinan adanya perbaikan dan perubahan hal baik yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu menyalahkan dan mengkritiki diri sendiri. Mereka akan beranggapan bahwa hal-hal yang kurang menguntungkan serta kemalangan yang terjadi itu karena disebabkan oleh beberapa kekurangan yang ada pada diri orang tersebut. Yang keempat yaitu tidak dapat membuat sebuah keputusan. Mereka akan cenderung lebih memiliki keraguan dalam mengambil sebuah alternatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ia alami, dan mereka akan cenderung tidak bisa konsisten terhadap suatu keputusan yang diambil. Yang kelima yaitu distorsi. Mereka akan melakukan body image dan beranggapan bahwa dirinya itu tidak menarik, dan mereka akan melakukan perubahan dalam penampilan fisiknya yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu merupakan gejala motivasional seperti regresi, hilangnya motivasi. Dalam buku yang saya baca ada 65% sampai 86% orang depresi itu akan kehilangan motivasi dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu menyimpang dari perilaku atau pola hidup sehari-hari. Yang keempat keinginan untuk bunuh diri, dan yang kelima yaitu peningkatan dependensi. Yang selanjutnya adalah ada dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Dalam faktor fisik terbagi lagi beberapa poin, seperti faktor genetik. Menurut McKenzie 1999, ia menyatakan bahwa tidak ada bukti langsung jika penyakit depresi itu disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua yaitu susunan kimia otak dan tubuh. Otak dan tubuh memiliki peran yang besar dalam mengendalikan emosi seseorang. Namun, orang yang mengalami depresi, mereka akan mengalami sedikit perubahan pada jumlah bahan kimia, terutama pada hormon noradrenalin, karena hormon ini itu memiliki peran utama dalam mengendalikan otak dan tubuh manusia. Yang ketiga yaitu faktor usia. Menurut Wilkinson 1995, prevalensi yang tinggi dari gejala depresi itu dialami oleh golongan usia dewasa muda yang berkisar antara 18 sampai 44 tahun.
Yang keempat adalah gender. Yang kelima adalah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti pola tidur tidak teratur, makan tidak teratur, sering mengkonsumsi fast food, serta makanan yang mengandung bahan perasa, pengawet, pewarna buatan, lalu kurangnya kegiatan olahraga, terus melakukan perilaku merokok dan minum minuman keras, serta kurang dalam mengkonsumsi vitamin B itu dapat menyebabkan terjadinya depresi. Yang keenam yaitu faktor fisik. Perasaan tersebut dan cemas akan penyakit yang dimiliki seseorang itu membuat seseorang itu merasakan hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri pada dirinya sendiri sehingga menyebabkan depresi. Yang terakhir adalah obat-obatan. Obat-obatan juga menyebabkan depresi, terutama untuk obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, kokaina, ekstasi, bahkan sabu-sabu. Mengapa? Karena obat-obatan terlarang itu mempengaruhi kimia dalam otak kita dan akan menimbulkan ketergantungan seseorang terhadap obat tersebut. Yang kedua yaitu adalah faktor psikologis. Yang pertama, kepribadian. Individu yang memiliki konsep serta pola pikir yang negatif, pesimis, dan memiliki kepribadian yang introvert itu akan lebih rentan untuk mengalami depresi. Yang kedua yaitu pola pikir. Yang ketiga, self-esteem. Yang terakhir adalah stres. Stres ini merupakan akibat dari suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak bisa diatasi dan berlangsung secara lama sehingga ada beberapa dampak yang dapat dialami oleh orang depresi. Yang pertama yaitu bunuh diri, yang kedua gangguan tidur, yang ketiga gangguan makan, yang keempat gangguan dalam hubungan, yang kelima gangguan dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah perilaku-perilaku yang dapat merusak. Ada beberapa treatment yang dapat diberikan kepada orang yang sedang mengalami depresi. Yang pertama yaitu dengan memberikan obat antidepresan. Yang kedua melakukan terapi kognitif behavior therapy atau CBT. Yang ketiga yaitu melakukan terapi interpersonal. Yang keempat memberikan konseling kelompok dan dukungan sosial. Dan yang terakhir yaitu memberikan dengan berolahraga.